Jadi harus kita yakini jin itu ada, wajib. Karena ini Al-Quran. Kalau nggak percaya malah bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM, masih ada kan? Tambah mudah perasaan, Haji Woto. Juga para pengurus yang lainnya, juga moderator kita Bapak Anjar, juga sesepuh-sepuh kita Pak Haji Andi, ada ya? Suka mojok di sana. Pak Edi nggak pernah kelihatan, Pak Edi. Ada. Semuanya yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan pagi ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya dan mengangkat kita menjadi ahli istiqomah dan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan kepada kita, nikmat panjang umur. Karena sebagian saudara-saudara kita ada yang sudah meninggalkan kita. Untuk selanjutnya siapa yang akan menyusul kan gitu. Entah saya duluan atau siapa, atau yang paling tua duluan, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kita bersyukur karena Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, umur kepada kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Betapa banyak orang yang saat ini belum melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah karunia Allah kita digerakkan hati kita untuk sholat berjamaah subuh dan kita mengikuti majelis ilmu. Bahkan nanti disusul dengan apa? Sholat isyraq atau sholat syuruk. Masya Allah, luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kita sholat sunnah subuh 2 rakaat itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nanti kita sholat syuruk sama dengan haji dan umroh, sempurna. Belum taklimnya ini. Nah, salah satu hadis, inna talibal ilmi yastaghfiru kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Semuanya makhluk, sampai seluruh ikan-ikan di lautan, semut, kodok, semuanya memohonkan kepada Allah agar dosa-dosa orang yang lagi ngaji seperti ini Allah ampuni semuanya. Seluruh makhluk kecuali iblis. Malaikat pun sama. Jadi saat ini kita duduk seperti ini, itu ada makhluk-makhluk Allah, miliaran makhluk Allah yang bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa jamaah musola al-musodik. Ya mungkin, pasti ada. Ini merupakan karunia Allah yang luar biasa. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah SAW. Semoga kita ini umatnya rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita nggak menjadi ahli sholat, ahli sodako, ya kita minimal ahli baca sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tadi imam kita membaca tentang surat Al-Baqarah. Di antara ayat yang dibaca adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Allah berbicara tentang orang yang takwa, ini kan dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Allah berbicara tentang orang-orang yang takwa dalam Al-Qur'an itu banyak. Tapi Allah tidak berbicara definisi takwa. Tapi Allah berbicara indikasi-indikasi orang yang takwa. Allah berbicara ciri-ciri orang yang takwa itu banyak di dalam Al-Quran. Nah, di antara ayat
yang berbicara tentang takwa adalah awal surat Al-Baqarah. Ternyata ciri orang yang takwa, ciri ahli surga itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman, percaya dengan sesuatu yang gaib. Yang gaib sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata. Seperti itu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, apa sih gaib itu? Huwa ma ghaba anna wa akhbarana Allah bihi aw rusuluhu. Jadi gaib itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi Allah mengabarkan kepada kita, Rasul-Rasulnya juga mengabarkan kepada kita. Jadi yang berhak ngasih tahu tentang sesuatu yang gaib itu Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita berbicara yang gaib, dasarnya harus jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataan dukun. Maksudnya dalam konteks dukun di daerah sini dukun yang sesat. Kalau di Jawa Timur ada dukun yang nggak sesat, dukun beranak, tukang urut juga dukun di Jawa Timur itu. Nggak tahu kalau di Bojonegoro Pak Jiwoto. Jadi ketika kita berbicara yang gaib, kalau pengen selamat, Al-Quran dan Sunnah berbicara melalui kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang gaib itu diantaranya malaikat itu gaib, surga gaib, neraka gaib, siksa kubur gaib, Allah maha gaib. Akan tetapi ternyata ada orang-orang tertentu yang dibukakan oleh Allah tentang sesuatu yang gaib ini. Kalau Allah mutlak nggak bisa dilihat. Surga pernah ditampakkan oleh Rasulullah, ya kan? Neraka juga pernah, jin pernah. Bahkan orang-orang biasa pun bisa melihat jin dalam konteks bentuknya bukan bentuk asli. Artinya apa? Kelihatan. Termasuk malaikat pernah dilihat oleh para sahabat, walaupun bentuknya bukan aslinya. Tapi Rasulullah pernah melihat bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sudah pernah kita bahas. Nah, kaitannya dengan yang gaib diantaranya adalah yang sering jadi pembicaraan itulah masalah jin. Antara ada dan tiada. Dibilang ada, ini secara konteks manusiawi bukan dalil. Dibilang ada, yo siapa yang lihat? Dibilang nggak ada, yo memang ada. Maka dalam hal ini supaya kita selamat, kita pakai hujah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, jin itu ada atau enggak? Tentu jawabannya adalah ada. Kenapa? Lihat dalam Quran di surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ketika kami utus kelompok-kelompok jin kepada engkau Muhammad, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi waktu itu jin datang kepada Rasulullah, ketika Rasulullah membaca Quran itu diam semuanya itu. Falamma khadaru qalu ansitu. Ketika jin itu sudah hadir di hadapan Rasulullah, mereka berkata kepada teman-temannya, ansitu, dengarkan dengan seksama. Ketika selesai dibacakan, maka jin itu datang kepada kaumnya menyampaikan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ini Quran. Jadi harus kita yakini jin itu ada, wajib. Karena ini Al-Quran. Kalau nggak percaya malah bisa jadi kafir. Kenapa? Ini Quran yang berbicara. Ada lagi ayat, qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Di surat jin. Surat jin. Sampai ada surat namanya surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu pengalaman saya ketika menghafal Quran itu yang paling susah. Itu loh. Biasanya saya itu menghafal Quran 1 juz itu 5 hari. Itu surat jin itu kan cuma 1 lembar. Itu bisa berminggu-minggu. Saya nggak tahu ceritanya begitu. Surat jin. Nah, Anas malah sedikit.
Justru surat jin itu 1 lembar, 2 halaman. Pas. Artinya jin itu ada. Qul uhiya ilayya. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jinni. Sesungguhnya mendengar kelompok-kelompok jin. Faqalu, jin itu mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan. Loh, jin itu mengakui bahwa Quran itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Loh, kita kok kalah sama jin kadang-kadang. Ya kan? Seperti itu. Jadi masalah urusan jin itu udah pasti ada. Cuma kadang-kadang kepercayaan masyarakat yang perlu kita luruskan. Iya. Karena memang ada sebagian yang salah dalam masalah jin ini. Nah, perlu kita luruskan. Kita luruskan pakai dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena yang berhak berbicara yang gaib itu cuma Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu? Kan ada orang yang dibukakan hijab, Ustaz, bisa melihat. Itu nanti lain lagi bahasannya. Ini yang harus kita jadikan patokan adalah bahwasanya jin itu ada. Dan kita nggak wajib bisa melihat jin. Kita disuruh mengimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya jin itu ada. Hanya saja yang berada di masyarakat ada yang namanya kuntilanak, gondoruwo dan lain sebagainya. Nah ini. Gitu loh. Tapi jin itu ada. Bisa dipahami. Terus memang ada nggak dalil dari hadis Rasulullah SAW? Ini ada riwayat sahih dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya pernah suatu malam beliau ini kehilangan Rasulullah. Berangkat bareng ternyata tiba-tiba Rasulullah itu nggak ada. Dicari ke lembah-lembah, dicari ke jalan-jalan nggak ketemu. Wah, jangan-jangan Rasulullah ini dia apa? Dibawa oleh jin. Jangan-jangan Rasulullah diculik oleh jin. Karena dari dulu jin itu sudah masyhur, kadang nyulik orang juga ada. Oh, ada nggak orang diculik sama jin? Ada. Nanti kita bahas. Dan itu riwayat sahih. Sehingga para sahabat itu apa? Fabitna bisyari lailatin bata biha qaum. Fabitna bisyari lailatin bata biha qaum. Jadi malam itu sangat mencekam dan menakutkan, gak enak banget ini. Karena Rasulullah tiba-tiba gak ada. Ya gak pamit Rasulullah, tiba-tiba gak ada. Berarti ini kata sahabat, ini pasti diculik oleh jin. Falamma asbahna idza huwa ja'a min kibari Hira. Ketika pagi-pagi subuh, Rasulullah itu ternyata datang dari arah Gua Hira. Lalu bertanya, "Faqulna ya Rasulullah, faqidnaka." Kami kehilangan engkau ya Rasulullah. Kami mencari engkau kemana-mana, tapi gak ketemu. Sehingga tadi malam itu sangat mencekam bagi kami, menakutkan dan sangat mengkhawatirkan. Apa kata Rasulullah SAW? Atani da'il jin fadhabtu ma'hu faqara'tu alimul Qur'an. Kata Rasulullah, telah datang kepadaku para da'i dari kalangan jin. Ternyata kiai jin itu ada. Ustadz dari kalangan jin itu ada. Ya ada. Yang paling gampang untuk berdakwah kepada jin itu siapa? Ya jin itu sendiri. Rupanya ada da'i dari kalangan jin datang kepada Rasulullah, ngaji ceritanya itu. Ngaji kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Faqara'tu alimul Qur'an. Aku bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ceritanya ngaji. Itu jin itu ngaji. Jangan sampai kita itu kalah sama jin. Berarti tidak menutup kemungkinan saat ini di kalangan jin, bahkan di jin penghuni musola ini lagi ngaji sama kita. Lah iya. Ini kan hadis yang sahih ini. Wajar, mohon maaf cerita Habib Lutfi ada jin yang datang minta ijazah untuk menangani orang jin kesurupan. Jin kesurupan bukan manusia kesurupan. Minta ijazah ayat kursi katanya.
Itu tidak menutup kemungkinan. Karena saya sering itu juga didatangi. Nah, jadi jin menyerupai manusia datang kepada kita itu sangat mungkin sekali. Contohnya kepada Habib Lutfi, minta diijazah ayat kursi untuk menangani apa? Jin di kalangan kami banyak yang kesurupan manusia. Tapi memang sangat mungkin sekali. Hanya saja bentuknya adalah menyerupai manusia. Nah ini gimana? Dai dari kalangan jin datang kepada Rasulullah pengen ngaji. Gitu loh. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kami berangkat bersama Rasulullah. Maka farona asarhum asarnironihim. Maka Rasulullah itu apa? Memberitahu bekas tempatnya. Oh, api-api yang dipakai, bekas-bekasnya ditunjukkan. Oh ini loh tadi malam. Seperti itu. Jadi mereka ngaji kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan jin itu ada. Dan jin juga sebagian itu ngaji. Itu loh. Tidak menutup kemungkinan ini lagi begini nih. Lagi ngaji, lagi taklim. Kok begitu? Ya iya. Tidak menutup kemungkinan mereka juga berjamaah. Tapi jin itu tergantung tempatnya. Kalau masjid atau musola itu memang ahlus sunnah, ya ahlus sunnah. Kalau mereka itu kelompok Syiah, jin itu begitu. Kelompok Syiah nggak akan betah di sini. Ahmadiyah nggak betah di sini. Kalau NU Muhammadiyah agak mending mau. Jadi, masya Allah, itu jin itu begitu, ngaji. Jadi kadang jin datang kepada kita, ngobrol itu cuma dalam bentuk yang berbeda, artinya bukan bentuk aslinya. Sangat mungkin. Kadang-kadang jam 3 malam itu ada perempuan datang. Ini tapi nggodain. Saya ini diutus sama Syekh Tijani untuk apa sih? Untuk menyampaikan tas ini. Mana tasnya? Jadi ngaku, loh Syekh Tijani itu orang mana? Kok yang datang itu orang Indonesia, kan lucu jadinya. Jin itu sebenarnya nggodain, jin nggodain. Itu datang kepada saya. Itu. Ya aneh-aneh. Pernah jin itu malah minta air untuk diruqyah. Anaknya katanya bandel. Tapi bentuknya ibu-ibu. Itu datang waktu menjelang subuh. Saya nengok tiba-tiba nggak ada. Jadi dia membawa makanan untuk saya. Tak kira manusia ibu-ibu, ternyata itu jin. Dia bawa bungkusan daun pisang itu. Kayak tape itu. Waktu saya cerita, dia bawa air. Tolong Pak Ustadz, ini anak saya, tolong diruqyah. Nggak tahu itu cerita aslinya begitu, pokoknya begitu datang. Pakaian putih-putih. Saya cicipin makanannya. Saya ingat tuh, saya kan puasa ini, menjelang subuh. Saya lihat jam, itu terus hilang. Jadi jin juga ada yang minta diobatin juga ternyata. Saya nggak tahu itu kesurupan apa kesurupan manusia. Ya Allah, ada aja seperti itu. Ini pengalaman pribadi. Artinya jin itu bisa menemui kita, tapi ingat dalam wujud yang bukan aslinya. Itu bukan aslinya, nggak bisa. Orang-orang kayak saya ini nggak bisa melihat bentuk jin dalam bentuk aslinya, nggak bisa. Bohong kalau ada yang begitu, Mam. Tapi melihat bentuk wujud penampakannya ada. Karena jin itu bisa merubah wujudnya. Jadi jangan sampai salah paham. Ustaz Nur Alang aku bisa melihat jin. Bukan bisa melihat jin, tapi memang melihat penampakan jin didatangi. Itu sudah masyhur itu, sudah masyhur itu. Jangankan jin, malaikat aja pernah menampakkan wujudnya kepada siapa? Para sahabat kok. Tapi dalam bentuk yang lain, bentuk manusia. Yang datang kepada saya itu jin bentuknya manusia, bukan jin asli. Menyerupai ibu-ibu seperti itu. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Secara hadis sahih, jin itu ada. Nah, dan di kalangan jin itu pernah ribut. Babi khusus jin yang dari golongan setan. Ternyata ada kejadian yang luar biasa.
mereka itu berbincang-bincang. Ini dalam hadis Rasulullah, ma hala bainakum wa baina khabaris sama ila syai'un hadas. Jadi pada waktu Rasulullah itu pergi ke pasar Ukad bersama sahabatnya, ternyata antara setan dan berita langit itu terhalang. Bahkan mereka dihantam dengan meteor. Itu seperti itu. Maka para setan itu kaget dengan kejadian itu. Biasanya kita itu bisa mencuri berita dari langit, kok tiba-tiba gak? Geger, ramai di kalangan mereka. Inilah hadis sahih. Jadi mereka itu apa itu geger. Kata mereka, khila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina syuhub. Telah dihalangi antara kita dan berita langit. Bukan hanya itu, kita ini, kata setan-setan dari kalangan jin, itu dilempar dengan meteor, dengan semburan api. Maka coba cari tahu, mereka berpencar, fadribu masyariqal ardi wa magharibiha. Mereka berpencar ke timur dan barat untuk mencari tahu ada apa ini. Kok jadi gelap ini, kata jin. Ini hadis sahih ini, yang saya bawakan ini hadis, bukan karangan saya ini. Itu loh. Fandur madzal ladzi hala bainaka wa baina khabaris sama. Coba perhatikan. Ini apa sebabnya kok sampai terhalang ini? Bukan hanya terhalang, kita dikejar-kejar sama semburan api, yaitu meteor tadi. Maka akhirnya mereka berpencar sampai ke Tihama dan ternyata ketemu sama Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah SAW ke pasar Ukad. Seperti itu. Wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajri. Pada waktu itu Rasulullah salat bersama sahabatnya, yaitu salat fajar, salat subuh ini. Jadi ketika mencari tahu sebabnya, ternyata pas ketemu Rasulullah sedang berjamaah salat subuh bersama para sahabat. Itu siapa itu? Kok salat? Falamma samil Qur'ana istami'u lahu faqalu hadza wallahi alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Ketika mereka mendengar Rasulullah baca Al-Qur'an itu pas sholat subuh, kayak ini, waktu sekarang itu ibaratnya, mereka apa? Mendengar Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Faqalu, maka mereka mengatakan, ini demi Allah, inilah yang menghalangi antara kalian dan berita langit. Mereka mendengar Al-Quran, oh ini toh sebabnya. Dulu itu setan itu gampang mencuri berita dari langit, sehingga sisa-sisanya disampaikan oleh dukun-dukun yang saat ini. Maka kadang-kadang ucapan dukun ada benernya itu, karena memang itu ada berita dari langit yang disambar oleh setan. Ketika Rasulullah sudah diutus, tertutup, terhalang, udah susah. Itu loh. Sehingga apa? Ada ayat, qul uhiya ilayya anna ustama'a nafrun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ternyata Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, telah datang kepada engkau kelompok jin yang mendengarkan ayat Al-Quran, dan ternyata jin mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Kami telah mendengar ayat Quran yang sangat menakjubkan. Nah, itu asbab nuzul atau sebab nuzul surat jin, sebab turunnya surat jin, seperti itu. Nah, ini merupakan bukti bahwa jin itu ada dan pernah heboh di kalangan jin gara-gara Rasulullah diutus, sehingga berita langit itu tidak bisa disambar oleh kalangan jin, setan dari kalangan jin maksudnya. Ini bisa dipahami ya. Gitu. Nah, pertanyaannya, jin itu dari apa sih? Maka ketika kita berbicara jin, ya kita berbicara Al-Quran. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi, dan jin itu kami ciptakan lebih dahulu. Jadi jin itu lebih dulu daripada kita. Min naris samum, dari api yang menyala. Jadi jin itu terbikin dari api, dan jin itu lebih dahulu daripada kita.
Maka sebagian riwayat, sebelum bumi ini dihuni oleh Nabi Adam dan anak turunnya sampai sekarang, itu dihuni oleh kelompok jin. Cuma jin itu bikin kerusakan, pertumpahan darah, akhirnya apa? Diusir oleh malaikat. Ini sebagian riwayat. Sehingga apa? Ketika Allah mau bikin khalifah, yaitu Nabi Adam di bumi ini, apa kata malaikat? Qalu adaj'alu mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini pengalaman malaikat. Apakah engkau akan membuat makhluk yang bikin kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Karena memang sebelum Nabi Adam ada makhluk yang lain yang sudah menghuni bumi ini, tapi bukan dari dalam golongan manusia, yaitu dari kelompok jin. Seperti itu. Nah, jadi jin itu terbikin dari apa? Dari api. Jadi sudah jelas tentang apa? Tentang masalah jin ada dan terbikin dari api. Pertanyaannya adalah, kalau memang jin itu dari api dan setan-setan dari kalangan jin dari api, kalau begitu mereka enak dong, nggak mempan disiksa di api neraka, sama-sama apinya, kan begitu. Logikanya kan begitu. Jadi begini, itu juga kita pakai logika. Kita terbikin dari mana asal-muasalnya? Dari tanah. Apakah kita tanah? Kalau begitu kita bisa nanam dong. Apa itu tanaman di tangan kita, di tubuh kita? Ya enggak, atau bentuknya kan kayak begini. Jin pun sama, yang sekarang bentuknya ya kayak, bukan kayak api begitu. Jadi bentuknya enggak kayak api. Ya mirip-mirip kita. Kok begitu? Mari kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu pernah sholat ditatangi oleh jin, digoda oleh setan. Setan dari golongan jin. Apa yang terjadi? Fakhadahu fasra'ahu fakhonaqahu. Rasulullah menangkap lalu dibanting itu jin. Dibanting, dicekik sama Rasulullah. Ganggu orang sholat. Itu Rasulullah sholat diganggu masih. Pegang, dibanting sama Rasulullah. Terus dicekik. Apa kata Rasulullah? Hatta wajadtu barkalisani ala yadi. Sehingga aku merasakan dingin mulutnya. Jadi rupanya ngiler itu rupanya. Jadi di tangan sampai itu. Jadi sampai mengeluarkan air. Jadi Rasulullah itu pernah memegang jin, membanting jin itu. Jadi bentuknya bukan apa? Bukan api, ya model kayak kita begini. Jadi jangan dibayangkan jin itu api panas, itu enggak, ya kayak kita. Apa kita pegang terus kita berupa tanah, yang enggak toh. Ini bukti. Maka dalam hadis ini yatabayyan annal jin al-an laisat naron. Jadi jin yang sekarang itu bentuknya bukan kayak api, itu kan asal muasal kejadian. Sebagaimana kita kan. Sehingga apa? Rasulullah sampai apa? Merasakan apa? Dinginnya mulut setan, artinya ngiler. Nih, seperti itu. Nah, di sini juga pernah Rasulullah pernah mengatakan, inna adullah iblis ja'a bisyihab min nari liyaj'alahu fi wajhi. Pernah datang musuh Allah, yaitu dari kalangan iblis. Musuh Allah yang namanya iblis itu datang membawa apa? Obor. Untuk apa? Untuk ditimpakan kepada wajah Rasulullah SAW. Itu loh. Jadi iblis membawa obor dari api. Nah ini kata pengarang kitab ini, anak iblis laukana bagian ala nariyati mahtaja ila ayatnya bisyabi minanna. Anda kan iblis masih bentuknya api, kayak api asli, maka nggak perlu bawa apa? Obor. Obor kan dari api. Ngapain? Itu langsung aja kan gitu. Tapi rupanya iblis itu untuk mengganggu Rasulullah dengan pakai apa? Pakai obor. Berarti bentuknya bukan kayak api. Bentuknya ya mirip-mirip kita kayak begini. Ini bicara tentang jin. Seperti itu. Nah, cuma kalau dalam hadis Rasulullah SAW, jin itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Secara garis besar. Al-jin salasa asnaf. Sinfun lahum ajnihatin yatiru fil hawa. Dan sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa.
Jadi sebagian jin itu apa? Punya sayap yang terbang di udara. Jadi jin itu bisa mengganggu pesawat? Enggak bisa. Pesawat terbang bisa diganggu. Kenapa? Ini yatiruna fil hawa, bisa terbang di angkasa. Jadi ada kelompok jin yang punya sayap, Pak Haji, yang terbang di udara. Jadi apakah misalnya kerusakan pesawat bisa disebabkan oleh jin? Tidak menutup kemungkinan. Bisa aja. Tidak menutup kemungkinan, karena memang ada jin yang memang suka begitu. Sebagaimana kadang-kadang berkendaraan kadang diganggu oleh jin kan? Nggak melihat apa-apa tiba-tiba nubruk aja kan? Sama. Jadi ada jin yang memang terbang di udara, punya sayap. Wasinfun hayatun wakilab. Ada kelompok jin yang berupa apa? Ular dan anjing. Jadi ada jin yang bentuknya mirip apa? Ular, anjing. Makanya kalau ada anjing hitam itu jin. Itu adalah penyerupaan, penjelmaan daripada jin. Nah, kebanyakan jin itu menyerupai apa? Ular dan anjing. Wabil khusus anjing hitam. Makanya ketika di rumah kita ada ular, aslinya itu kan dikasih peringatan. Dikasih peringatan sampai 3 hari. Kalau 3 hari belum keluar juga kita bunuh. Kenapa? Itu jin. Tapi kalau kita biarkan kapan tidurnya kan gitu. Sampai 3 hari. Kadang kita usir seperti itu. Nah, ini memang jin itu kebanyakan menampakkan wujudnya apa? Ular dan anjing. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasin pun yakhuluna wa yal'anuna. Ada jin yang memang bertempat tinggal, ada jin yang suka keluyuran kemana-mana. Ada jin yang memang menempati tempat, udah di situ melulu. Ada jin yang suka keluyuran. Maka kadang-kadang anak sekolah ada yang kesurupan massal. Itu kadang jin itu lewat. Makanya biasanya kesurupan massal itu gampang diobatin. Kok gampang diobatin? Karena itu jin lagi lewat. Karena saya pribadi sering menangani kesurupan massal itu lebih gampang, cepat. Biasanya kadang nyamber zamannya kan, itu jin lagi, mungkin jin lagi jalan-jalan itu, wah ketemu ini. Gitu loh. Jadi jin itu memang ada yang bertempat tinggal, ada yang ngeluyur kemana-mana ada. Siapa yang memberikan informasi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadis sahih. Gitu loh. Dan harus kita percayai. Jadi jangan kaget ketika kita jarang ketemu sama makhluk yang aneh. Emang ada jin yang suka keluyuran. Nggak punya tempat tinggal. Hari ini kadang di sini, hari besok di mana gitu biasa. Ada manusia kan begitu, suka keluyuran, ngayap. Baik, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan kajian kita. Ini belum selesai. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban katsiran mubarakah wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.